Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raslan. Saya akan mempresentasikan modul perancangan jaringan yang saya kerjakan. Pada pertemuan pertama dan kedua, perancangan jaringan adalah proses yang mistik, mixture art, science, keberuntungan atau luck dengan aksiden atau terjadi baru saja. Meskipun penuh dengan proses yang misterius, ada banyak jalan dan strategi untuk melaluinya. Perancangan jaringan berhubungan dengan Local Area Network atau LAN, Metropolitan Area Network atau MEN, Wide Area Network atau WAN, dan Internet. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja, artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. Metropolitan Area Network atau MEN ialah sebuah jaringan komputer suatu kota yang dimiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan tersebut biasanya menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misal perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MEN yang wilayah dipisahkan secara geografis. Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Untuk terhubung dengan jaringan internet harus melalui sebuah Internet Service Provider atau ISP. B. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara menghubungkan total koneksi dan node dalam satu jaringan. Yang pertama yaitu topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. 3. Topologi ring. Topologi ring merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. 4. Topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Topologi tree. Topologi tree adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub utama dan sekunder. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer atau dikenal juga dengan sebutan point-to-point merupakan satu jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer klien yang umumnya tidak lebih dari 10 komputer. Pada pertemuan ketiga dan keempat, yaitu konsep dan fungsi protokol. Protokol jaringan adalah sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang ada pada sebuah jaringan komputer dan jaringan. Sistem ini menentukan aturan-aturan yang perlu ditaati oleh perangkat pengirim dan juga penerima agar hubungan jaringan berlangsung dengan baik. 1. Timeouts. Protokol juga digunakan untuk melakukan self-destructive counter atau
menghancurkan diri sendiri pada setiap IP paket yang sudah kadaluarsa dan rusak. Reassemble. Saat data masuk pada jaringan protokol, informasi yang terkirim akan dipecah menjadi beberapa paket berbeda. Ini dilakukan untuk menghindari ukuran paket yang terlalu besar. 3. Option. Protokol juga bisa digunakan untuk mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan bagian dari paket yang akan didapatkan oleh komputer penerima. 4. Flow control. Protokol jaringan juga berfungsi untuk mengatur perjalanan data dari transmitter dan receiver satu persatu untuk membantu membatasi jumlah data yang terkirim. B. TCP dan UDP. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. OSI layer adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi yang mampu membuat aktivitas manusia menjadi lebih efisien. D. Pengalamatan. Mode pengalamatan merupakan aspek arsitektur set instruksi dalam sebagian besar desain unit pemroses pusat atau CPU. Berbagai mode pengalamatan yang didefinisikan dalam arsitektur set instruksi tertentu menentukan bagaimana instruksi bahasa mesin dalam arsitektur tersebut mengidentifikasi operan dari setiap instruksi. Pada pertemuan kelima dan keenam, yaitu perangkat keras pembentuk jaringan komputer. Perangkat keras adalah peralatan di sistem komputer secara fisik terlihat dan dapat dijamah semua bagian fisik komputer. Komputer umumnya atau komputer pribadi atau PC terdiri dari bagian sebagai berikut. 1. Papan sistem atau papan induk yang merupakan tempat CPU, memori, dan beberapa bagian lainnya dan memiliki slot untuk kartu tambahan atau juga bisa disebut dengan motherboard. 2. Power supply, sebuah kotak yang merupakan tempat transformer, kontrol voltase, dan kipas. 3. Pengontrol penyimpanan dari jenis IDE, SCSI, atau lainnya yang mengontrol hard disk, floppy disk, CD-ROM, dan drive lainnya. 4. Pengontrol penampilan video yang produksi output untuk komputer display. 5. Pengontrol komputer bus paralel, serial, USB, firewire untuk menyambung komputer dengan alat tambahan luar lainnya seperti printer atau scanner. B. Macam-macam hardware. 1. Monitor. Tampilan komputer atau monitor adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi menampilkan proses dari sebuah set komputer. 2. Mouse. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer selain papan ketik. Mouse memperoleh nama demikian karena kabel yang muncul berbentuk seperti ekor tikus. 3. Keyboard. Penciptaan keyboard komputer diilhami oleh penciptaan mesin ketik yang dasar rancangannya dibuat dan dipatenkan oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan banyak dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. 4. Mainboard. Motherboard atau mainboard adalah komponen dasar PC yang sangat penting, merupakan papan utama di mana banyak komponen PC lainnya ditempatkan di situ.
5. Prosesor. Prosesor merupakan otak dari komputer. Sebuah komputer harus mempunyai prosesor karena prosesor merupakan komponen pokok dari sistem komputer. Fan prosesor adalah alat yang dipakai untuk menjaga agar prosesor tidak terlalu panas suhunya. 6. Video card. Video card adalah piranti yang berfungsi menghasilkan sinyal yang mengoperasikan monitor. Tanpa video card, monitor tidak bisa berfungsi karena penghasil sinyal yang mengoperasikan monitornya tidak tersedia. 7. Sound card. Kebanyakan sound card mempunyai konektor yang sama. Konektor dengan jack berukuran kecil yaitu 1/8 inch menyediakan jalur untuk melewatkan suara dari sound card ke speaker, headphone, dan sistem stereo serta menerima suara dari mikrofon, CD player, tape player, atau stereo. Pada relevan ke-7 yaitu komponen perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital meliputi program komputer, dokumentasinya, dan semua informasi yang dapat ditulis dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak memiliki beberapa komponen, yaitu sistem operasi. Perangkat lunak pertama yang dibaca oleh komputer saat boot adalah dasar pengoperasian komputer dan komputer utama perangkat lunak sistem. Contohnya seperti Windows. B. Program tambahan atau program bantu atau utility. Definisi perangkat lunak: sistem dengan fungsi tertentu untuk memeriksa perangkat keras disk yang rusak. Pengelolaan ini isi ulang hard disk, partisipasi defragmentasi. C. Bahasa komputer, bahasa pemrograman. Bahasa yang digunakan untuk membuat program komputer disebut bahasa komputer karena memiliki kosakata dan tata bahasa yang harus diikuti oleh setiap pengguna agar tidak menimbulkan kesalahan. D. Program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas. Aplikasi ini ada karena dibutuhkan oleh pengguna, seperti Word, program spreadsheet, program aplikasi untuk pemrosesan presentasi seperti PowerPoint, program aplikasi yang multimedia seperti Windows Media Player, Winamp, pemutar DVD, dan GON. Dan program aplikasi untuk desain grafis seperti Photoshop, foto warna, CorelDRAW, PixArt, dan lain-lain. Dan antivirus, sebuah program yang digunakan untuk mendeteksi dan menghilangkan virus yang ada atau terinfeksi pada komputer yang digunakan, seperti Avast, Avirus, Madaf, dan lain-lain. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.